Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia semuanya. Semoga kita ada dalam sehat walafiat serta ada dalam kelancaran dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Baik anak-anak, kita sekarang memulai kajian. Kita awali dengan Tasmi'ul Quran dan kita qiraatul Quran dulu ya. Bisa dibuka surat Luqman ayat 11 sampai ayat 19. Ya, dibuka surat Luqman ayat 11 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqal ladina min duni balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة latifun khabir. Ya bunayya aqimil wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك Inna ankarul aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam kepada kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan serta dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, itba'u tabi'in, sampai kepada kita semua sebagai generasi penerus, generasi pelanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, di pagi ini alhamdulillah kita dilanjutkan lagi dengan kajian-kajian keislaman. Setelah beberapa waktu lalu Bapak bahas terkait pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Di antaranya adalah kepada para sahabat yang ada pada waktu itu. Pesan-pesan itu sudah disampaikan beberapa, pesan-pesan Rasulullah telah disampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Untuk sekarang kita mulai dengan kajian pendidikan karakter ala Luqmanul Hakim. Bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan pendidikan kepada anaknya dari mulai penanaman akidah, kemudian penanaman ibadah, juga penanaman akhlak, yang memang Luqmanul Hakim yang menjadi teladan untuk kita semua setelah Rasulullah SAW. Ya, anak-anak yang berbahagia di rumah, tadi di dalam surat Luqman juga telah dibahas bagaimana Luqman telah memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Keberhasilan Luqmanul Hakim sungguh luar biasa. Padahal Luqman ini sebagai seorang budak, ya, badannya kecil, kemudian gendut, ya pokoknya kalau dilihat dari fisik tidak tertarik, ya. Tapi Allah memberikan, mencantumkan, bahkan mengabadikan, Allah itu mengabadikan Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran. Berkat apa? Bukan karena kegantengannya, bukan berkat kecerdasannya, tetapi berkat kesolehannya. Dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila jasadikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak akan memandang seseorang itu dari kegantengannya. Wala ila jasadikum, tidak memandang dari jasadnya, tidak memandang dari rupanya. Wala ila amwalikum, tidak memandang dari hartanya. Walakin yanduru ila qulubikum, tetapi Allah akan memandang seseorang itu, Allah akan memandang seorang manusia, seorang hamba itu ila qulubikum, dari hatinya, dari kesolehannya. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, ati ulah Rasul itu diaplikasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu walaki yanduru ila qulubikum, tetapi Allah akan memandang seseorang itu dari hatinya. Bagaimana dia takorubnya dia kepada Allah, ma'rifatullah, kenal dengan Allah itu sejauh mana, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan pendidikan Luqman, Luqman telah menanamkan pendidikan kepada anaknya di dalam ayat ke-13. Luqman menjelaskan penanaman yang pertama yang disampaikan, yang dilakukan oleh Luqman itu terkait masalah akidah, terkait masalah keimanan. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah,
janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi jangan sekali menduakan Allah. La tusyrik, syirkun. Syirkun itu menduakan Allah. Oleh karena itu, sejauh mana kita bisa menanamkan ketauhidan, bisa menanamkan keyakinan, bisa menanamkan keimanan dalam diri kita. Oleh karena itu yang disebut dengan iman itu, yang pertama atasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi harus mantap dulu hatinya, tanamkan dulu keimanannya. Makna dari syahadatain, 2 kalimat syahadat itu harus dibuktikan. Kalau misalkan kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita merealisasikannya? Jangan sampai kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, percaya kepada Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih percaya ke makhluk yang lain. Percaya ke dukun, percaya ke paranormal, percaya ke orang pintar. Kan begitu. Tidak disadari bahwa kita itu kadang suka percaya. Yang datang ke rumah kupu-kupu biasanya kita suka punya keyakinan, ya. Ketika kupu-kupu masuk ke rumah, wah ada tamu. Nah, satu. Yang kedua, ketika telinga itu berdengung. Nah, ketika telinga itu berbunyi, berdengung, nah akhirnya kita punya keyakinan, punya prinsip bahwa diri kita ada yang menceritakan, sedang ada yang menceritakan kita. Nah, atau sesuatu yang seperti itu. Nah, itu hal-hal yang memang harus dijauhkan dari keyakinan kita. Nah, atau kita sama sekali percaya kepada dokter. Berkat dokter si A, alhamdulillah orang tua saya bisa sembuh. Berkatnya itulah yang menjadikan manusia itu sebagai andan, sebagai sembahan. Artinya kepercayaan kita di 100% dilimpahkan kepada dokter itu. Padahal dokter hanya sebagai wasilah dan kita memohon ampun kepada Allah. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita harus merealisasikan makna syahadatain dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan iman. Jadi atasdiqu bil qalbi, membenarkan dulu dengan hati. Kemudian yang kedua iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan yaitu bagaimana kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu diucapkan. Kita beriman kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa amalu bil arkan. Nah, melakukan dengan perbuatan. Tidak hanya sebatas iman itu membenarkan dengan hati. Tidak sebatas iman itu mengucapkan dengan lisan, tapi tidak melakukan dengan perbuatan. Artinya kita percaya kepada Allah, kita yakin kepada Allah, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tetapi sholat tidak pernah. Kemudian melaksanakan sholat seminggu sekali, hari Jumat saja melaksanakan sholat Jumat. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak terkategorikan iman yang sempurna. Makanya yang disebut dengan iman itu, yang pertama atasdiqu bil qalbi, yang kedua iqraru bil lisan, yang ketiga adalah wa amalu bil arkan. Jadi realisasi dari ketauhidan itu harus tumbuh. Jadi harus dibuktikan, makna syahadatain dalam kehidupan sehari-hari itu harus ditumbuhkan. Nah, Luqmanul Hakim juga sama, menanamkan pendidikan ketauhidan kepada anak, dimantapkan dulu akidahnya. Nah, kita juga sama. Bagaimana kita harus menanamkan ketauhidan, kita percaya kepada Allah, percaya kepada ciptaannya. Ada ciptaan, ada langit dan bumi, ada segala ciptaan yang ada di bumi, di dunia ini. Oh, berarti ada yang menciptakan, siapa? Allah. Itulah yang disebut dengan iman. Maka Rasulullah SAW yang dibangun adalah akidahnya, membangun masyarakat Arab. Akidahnya dulu dibangun. Luqmanul Hakim juga sama, akidahnya dulu dibangun. Nah, kemudian setelah itu, setelah membangun akidah, lantas Luqmanul Hakim memberikan dan menanamkan pendidikan kepada anaknya.
ya bunayya aqimis shalah. Jadi antara keimanan dengan antara akidah dengan ibadah itu bertahap. Keimanan dulu, lantas akidah dulu, baru ibadahnya. Setelah keimanan baru ibadah. Aqimis shalah, dirikanlah sholat. Nah, karena sholat merupakan tiang agama. Tadi syahadatain, 2 kalimat syahadat itu merupakan pondasi yang harus dibangun, yang harus kuat. Dalam bangunan yang harus dikuatkan adalah pondasinya. Pondasi tidak kuat, gempa sedikit akan roboh. Nah, mana setelah pondasi baru tiang. Nah, di dalam akidah, di dalam keimanan, di dalam Islam yang harus dibangun setelah akidah itu adalah sholat yang merupakan tiang. As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau dalam bangunan itu secara bertahap, pondasinya dulu dibangun, setelah pondasi kemudian tiang dibangun. Setelah tiang, ya apa yang harus dilakukan? Dinding yang harus didirikan, yang harus dibangun. Setelah dinding kemudian ventilasi, jendela, pintu, kaca dan yang lainnya. Nah, setelah itu baru atap. Itu tahapan-tahapan yang harus dibangun. Dalam keimanan, dalam akidah, dalam penanaman keyakinan juga sama. Jadi akidahnya dulu dibangun, syahadatain merupakan pondasi yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah aqimis shalah, dirikanlah sholat. Karena sholat merupakan imaduddin, merupakan tiangnya agama. Tanpa tiang, bangunan itu akan rubuh. Tanpa atap, angin itu akan masuk. Tanpa dinding, yang jahat itu akan masuk. Nah, seperti itu. Jadi tahapan-tahapan ini harus dibangun. Luqmanul Hakim menerapkan pendidikan karakter ini sejak dini. Nah, diterapkan kepada anaknya. Akidahnya, setelah akidahnya baru masalah ibadah. Setelah masalah ibadah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, wa'mur bil ma'ruf, suruhlah manusia berbuat ma'ruf, berbuat baik, dan cegahlah berbuat kemungkaran. Wanha 'anil munkar. Nah, jadi antara iman, antara akidah, ibadah dengan ihsan itu dibangun sama-sama. Jadi tahapan ini yang dibangun oleh Luqmanul Hakim, bagaimana menerapkan pendidikan terhadap anaknya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi langkah-langkah itu mudah-mudahan kita tanamkan dalam diri kita sendiri, bagaimana kita harus menguatkan akidah, menguatkan keyakinan. Jadi ketika nanti kita punya keturunan, kita juga harus kuat. Harus diberikan kekuatan sejak dini. Akidahnya harus kuat, keyakinannya juga harus kuat. Kemudian ibadahnya juga harus tartib. Nah, yang ketiga adalah wa amalu bil arkan. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi pelaksanaan ibadahnya wa'mur bil ma'rufnya ini wa amalu bil arkannya ini harus selaras. Harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah tahapan-tahapan yang disampaikan, yang dibangun oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi tahapan yang pertama, akidahnya dibangun oleh Luqmanul Hakim, bagaimana anaknya supaya tidak menyekutukan Allah. Dan itu setelah itu kemudian penanaman ibadahnya kemudian dibenahi. Nah, kita juga sama. Rasulullah memerintahkan jika ada anak yang 10 tahun masih belum melaksanakan salat, maka cepret. Artinya diberikan pukulan yang ringan. Bagaimana kita atau anak-anak nanti terbebas dari perilaku dosa karena sudah menyuruh anak dan keturunan untuk menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Nah, kita juga sama, agar terbebas dari perbuatan dosa, kita harus terus meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ibadah, pembenahan akidah dan ibadah kita, serta berbuat baik, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar terhadap sesama manusia. Jadi ini juga perlu dibangun kebaikan dan kerukunan, serta menanamkan kebaikan dengan sesama manusia. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar
wasbir ala ma asobak, penanaman kesabaran pada diri kita sendiri. Itulah tiga tahapan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim setelah di kajian sebelumnya membahas terkait pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah juga mengajarkan tentang keimanan. Ketika datang ke musola, nah, yang menyerupai malaikat Jibril itu seorang kakek-kakek datang ke musola, kemudian malaikat Jibril itu menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Lantas bertanya tentang keimanan, mal iman. Maka kata Rasul, antuminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi. Nah, kemudian yang disebutkan dengan rukun iman itu. Kemudian mal Islam. Si orang itu kemudian bertanya tentang Islam. Apa yang disebut dengan Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu huwa antashada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila, yang disebutkan dengan 5 rukun Islam dijelaskan. Kemudian bertanya tentang Islam, Rasulullah jawab, dan yang terakhir adalah malaikat itu bertanya tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Masa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Artinya masalah kiamat, masalah akhir zaman, masalah yaumil akhir, itu malaikat Jibril yang tahu. Kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dengan para sahabat. Lantas Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, siapakah dia, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dia itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita semua tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, yaitu mengajarkan tentang akidah, tentang ibadah, tentang berbuat baik dengan sesama. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, juga penanaman pendidikan karakter yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi perbendaharaan ilmu kita, jadi amalan solihan mutaqabbalan untuk kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim bisultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian anak-anak yang bisa sampaikan, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran serta kemudahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.